Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan, NIM 242111224, kelas 2F, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari matkul Ulumul Quran, dosen pengampu Ahmadi Fatur Rahman. Pertama-tama saya akan mengerjakan tugas UTS tersebut dengan menjelaskan dan mengartikan dari surah-surah Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Baqarah ayat 260 dan yang terakhir Al-Imran ayat 7. Pertama-tama saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman yang mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang disesatkan. Dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik atau orang yang berakal. Ulasan menurut saya dari ayat tersebut Al-Baqarah ayat 26 adalah dijelaskan sesungguhnya Allah itu tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman ketika mendengar perumpamaan itu mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukannya lagi. Tapi sebaliknya mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap ingkar dan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan yang ramai ini? Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat karena mereka tidak mencari dan menginginkan kebenaran dengan perumpamaan itu. Banyak pula orang diberinya petunjuk karena mereka memang mencari dan menginginkannya. Tetapi Allah tidak akan menzalimi hambanya sehingga tidak ada yang disia-sesatkannya dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik yang melanggar ketentuan-ketentuan agama baik berupa ucapan maupun perbuatan. Renungan dari surah Al-Baqarah ayat 26 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perumpamaan ini untuk membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Maksudnya, perumpamaan ini dibuat untuk memudahkan pemahaman. Seperti orang yang beriman menerima perumpamaan ini sebagai kebenaran dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mempertanyakan perumpamaan ini, bahkan pura-pura tidak memahaminya. Dan satu hal lagi, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mencari kebenaran, sedangkan orang yang tidak mencari kebenaran akan menuju kesesatan. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil maut qala aw lam tu'min
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuanku, perlihatkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum percaya engkau? Ibrahim bilang, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman lagi, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burungnya. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulasan menurut saya dari surah Al-Baqarah ayat 260 adalah meskipun Nabi Ibrahim sudah memiliki iman kuat, tapi bukan karena beliau meragukan kekuasaan terhadap Allah, melainkan untuk memperkuat imannya dan memberikan ketenangan hati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki iman, penguatan terhadap keyakinan tersebut tetap penting. Itu yang saya ulaskan menurut saya. Lanjut renungan menurut saya dari surah Al-Baqarah ayat 260. Renungan menurut saya adalah bahwasanya Allah itu tidak segan membuat perumpamaan untuk menguji keimanan umatnya. Bahwasanya Allah itu menunjukkan bahwa tidak meremehkan hal-hal kecil yang meskipun itu dianggap menjijikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya agar dapat membedakan antara yang beriman dan ingkar. Dan ini membuktikan Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Sempurna. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Shadaqallahul azim, yang artinya dialah Allah yang menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lainnya mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul. Menurut ulasan saya dari Al-Imran ayat 7 menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki ayat muhkam dan mutasyabihat. Ayat muhkamat dari pokok-pokok Al-Quran, sedangkan ayat mutasyabihat memiliki makna belum jelas. Renungan dari saya dari surah Al-Imran ayat 7 adalah mengajarkan tentang pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Dalam surat ini
Allah mengingatkan umat Islam agar bersabar dalam menghadapi cobaan dan menjalankan kehidupan yang berlandaskan ajarannya. Maksudnya itu kita harus tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, dan kita harus memiliki akal yang sehat, dan kita harus bersabar dan belajar dengan tulus dan ikhlas. Sekian dari saya, kurang lebihnya dan salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.